Sampean Habib apa bukan? Bukan. Titik. Yang ditanya ada pembelaan dong. Anak ada pembelaan. Yang ditanya pembelaan mana? Itu yang hajahnya aja salah cetak. Itu masalah itu nanti dulu. Mohon maaf. Yang ditanya saya tadi Habib bukan Syarif, bukan Hasan, bukan Husain. Mohon maaf ya, saya nol. Kalau nggak salah agama saya nol. Saya tanya sampai tadi Habib titik, nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada tantanya lagi. Yang bermasalah video karena kenapa saya dikatakan bukan Habib. Yang berapa kali saya nanya. Terus dari nanya tadi sampai Habib apa bukan? Bukan. Titik sudah. Karena aku harus menjelaskan diri dulu mana pembelaan saya. Bahwa saya ini dari Juria Hasan yang memakai pang atau sebutan kami Syarif atau Sayyid. Atau mungkin dari yang tadi ada soalnya ini sudah waktunya asal dari mana? Zuriyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid, Syarif. Tidak ada nama Habib. Yang jenentreh dalam kitab Isnadul Rafiq dikatakan Habib itu zuriyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, ini ada video ya. Video keributan membahas tentang nasab ya. Judulnya sih debat, tapi menurut saya ini persekusi ya. Debat ini diadakan di Polres ya. Polres apa Polsek ya? Polres Bangalan. Bangalan itu daerah Provinsi Kalimantan Selatan ya. Jadi awal mulanya ya keributan ini ada seorang Habib ya yang mengatakan kalau buku silsilah itu dikeluarkan bukan dari Robitoh atau Maktab Daimi, semua palsu ya, katanya begitu. Terus Syed atau Syarif Ahmad Bagalung itu palsu gitu ya, palsu, bukan Jurian Nabi, bukan habaib itu ya. Nah, saya Fathur Rahman bin Idrus bin Hasan bin Hamid bin Abbas Bahashim hanya mengakui lembaga Robitoh Maktab Daimi Robitoh Alawiyah sebagai maktab, satu-satunya maktab yang mengeluarkan nasab daripada sejarah Alawiyin, artinya para anak cucu keturunan Rasulullah. Lembaga yang lain saya tidak mengakui, baik itu Salatin Ashraf ataupun Azamat Khan Internasional. Kenapa? Saya sudah mendapatkan beberapa bukti di mana beberapa oknum, beberapa orang-orang yang bukan Habib, yang tidak ada keturunan Habib itu bisa jadi Habib oleh lembaga-lembaga yang saya sebutkan tadi. Nah, tolong dicamkan bahwa saya hanya mengakui Maktab Daimi Rabitah Alawiyah sebagai pencatat nasab yang sah. Untuk yang lembaga yang lain bisa dibilang hanya dengan duit 5 juta bisa jadi Habib. begitu sombongnya ini Bani Alawi ini ya, Bani Ubaid ini. Ini video beberapa tahun yang lalu ya, sebelum kisruh nasab Ba'alawi ini, sebelum polemik nasab Ba'alawi ini. Ternyata mereka ya sudah sombong gitu ya terhadap yang lain ya. Zuriyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid, Syarif. Tidak ada nama Habib. Yang jenentreh dalam kitab Isnadul Rafiq dikatakan Habib itu zuriyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Yang Allah hormati dari Ketua Pimpinan dari MUI, para habaib yang Allah hormati semua. Dalam kesempatan ini kita mungkin akan melaksanakan koordinasi berkaitan dengan satu hal. Kami dari Polres Balangan, Kemenag dan MUI ingin mengetahui permasalahannya dari seluk-beluknya, dari mana sampai ke mana. Maka dari itu mungkin ulun minta kesempatan dari pihak
pihak Bapak Habib Sofyan LL. Nah, mungkin dari itu monggo silakan. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebenaran, salam kasih sayang yang kita buat semuanya. Semoga Allah memberi atas pertemuan. Amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 13 hari dari sekarang, dari salah satu teman kami yang ada di Banjarmasin mengirim video yang meminta tahu itu alhamdulillah beliau Habib Fathur Rahman Basim. Dalam video itu menyatakan pada intinya anak bukan Habib dalam arti kita kalimantan selatan bukan Abdul Baik. Anak terima, anak diam sekali tunggu saja. Tambah banyak yang masuk, berarti yang bilang ini video sudah tersebar. Lalu ada bilang, dan siapa beliau ini? Apakah kenal dengan anak? Kok mengatakan anak bukan Habib? Artinya dalam bahasa kita Kalimantan Selatan berarti bukan Abdul Baik. Anda bilang kenapa beliau tidak tertabayun atau mencari kebenarannya datang ke tempat anak? Karena Anda bilang ini kita baru tidak perlu sembunyi dari Kapolres pemerintahan atau dari tempat anak. Kenapa beliau tidak mencari dulu kebenaran baru misalnya membuat video? Nah dari rekaman video itu Anda bilang anak tidak sendirian. Mungkin secara pribadi Anda bisa terima, artinya kebenaran Tuhan Allah seperti itu. Dan berjalannya waktu, jemaah-jemaah yang kami ada sedikit pengajian merasa, keluarga anak kabari resah, teman-teman juga resah. Anda bilang sabar, siapa tahu beliau punya untuk datang ke tempatnya. Untuk ya kita duduk bersama tabayun membangun ceritanya seperti apa. Anda tunggu sekitar 11 hari sudah kemarin sebelum hari Rabuan di sini tidak ada. Makanya bilang kalau ini tidak ada, tidak mau mungkin Anda teruskan laporan seperti itu karena ini sudah merusak nama baik anak. Yang kedua, anak punya narkoba yang melindungi anak. Anak punya silsilah nasab yang dilindungi oleh keluarnya 130 negara yang disahkan oleh 9 negara. Dan itu negara-negara besar yang ada di dunia. Anak punya bukti, anak punya pengesahan. Artinya anak ini dari Baghdad kakek anak, datuk anak sampai ke Sudan, anak dapat pengesahan mutlak dari beliau dengan sertifikat yang disahkan. Ada anak punya bukti, nanti bisa kita lihat. Dan berkas bukti ini sebenarnya sudah masuk di Kapolres. Ini dari kita Damaskus. Yang minta maaf mungkin di Kalimantan Selatan tidak punya ini. Ini dari Basyiban Al-Idrisi, bisa dites nanti dicek. Basyiban Al-Idrisi, Basyiban Al-Idrisi, cabang Turki, Hasmion. Sebagai ketua lembaga Asap Sedunia. Ini ada dituliskan dengan tanda tangan dan cap stempel narkoba yang di luar negeri. Sama. Dan ini dari Damaskus yang ada di toko, yang ada di bekerja sama dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Narkoba Al-Zibawi Al-Asani adalah narkoba satu-satunya yang dipercaya PBB. Walaupun saya sendiri sebagai walaupun saya sendiri sebagai narkoba Maroko Asasab Al-Baiti
dan Nakoba Basyeba Adrisi dan Nakoba Adari sebagai Nakoba terbesar dunia belum dapat mendapatkan status PBB. Jadi ada di bawah ini adalah satu-satunya Nakoba dunia yang status oleh PBB. Jadi urusan dengan PBB. Tinggal di luar. Jadi dengan keresahan ini dia bilang, Anda punya banyak bukti. Walaupun di video itu mengatakan datang ke tempat Anda entah bahwa pernyataan nasab beliau ataupun orang, tidak mungkin Anda ke sana karena Anda yang difitnah tanpa mencari kebenaran dulu, kan seperti itu. Ya makanya Anda melapor dulu ke Polres tempat di mana Anda tinggal, yaitu di Tabalong. Karena Tabalong mengatakan ini sampai harus ke Balangan karena TKP-nya tempat kejadiannya di Balangan. Nah, makanya hari Rabu kemarin Anda datang di sini. Nah karena hari ini ingin diadakan pertemuan, alhamdulillah Anda minta memanggil daripada keluarga-keluarga Anda yang satu narkoba. Beliau yang punya peran perjalanan semua nasab di sini untuk sampai ke luar negeri pengesahan. Arti dari lembaga Basyaiban Al-Idrisi yang mendapat perwakilan mutlak dari Turki dan membawa Asy-Syarif Asy-Junaidi sebagai kuasa, sebagai duta perdamaian untuk seluruh nasab di dunia, terutama untuk Indonesia. Jadi kami dalam tim kami dari permasalahan kami ini, siapapun ahlul bait, ini yang kami tahu dari lembaga luar negeri, ya. Siapapun yang tidak memiliki pengesahan dari luar negeri, ini tidak bisa diterima di sana, Pak. Karena anak merasa ahlul bait punya juriah di luar negeri, anak mencari data dan alhamdulillah dengan perjalanan beberapa tahun keluarlah nasab-nasab anak yang memang ditempel oleh negara-negara yang punya hak permasalahan ahlul bait, yang mungkin Indonesia sendiri kurang mengerti masalah ini, atau salah sebagian daripada 9 yang bertanda tangan atau yang membuat stempel dari 130 negara itu adalah, minta maaf mata kurang besar, Syarif minta tolong untuk dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in huda amma ba'du. Perkenalkan, saya perwakilan dari Naqabah Sayyidul Ashraf Basyaiban Al-Idrisi Al-Hasani Indonesia yang mendatang beliau untuk mendapatkan pengakuan daripada leluhurnya yang tadi. Sebenarnya simpel. Anak pelajari dari video yang saudara Habib Fatur Rahman Bahashim itu mengatakan Sufyan Elin bukan Habib. Nggih? Betul nggih? Ya. Yang anak tanyakan gini, Pak, mohon maaf Pak Kapolres. Habib menurut antum itu apa? Nggih. Iya, karena definisinya luas. Dalam arti apa dikatakan Habib bukan Habib? Ya, nanti bisa antum jawab. Karena makna Habib itu beda. Anak punya halim 2. Anak Habib bagi mereka. Orang yang dicintai itu ya Habib. Tapi dalam menurut antum Habib itu apa? Maka nanti itu perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Masalah nanti keterangan selanjutnya mungkin lanjut setelah dapat konfirmasi dari saudara Habib Fatur Rahman Bahashim. Monggo, terima kasih. Kami ucapkan mungkin terima kasih atas penjelasannya. Mungkin dari pihak mohon izin bisa menjelaskan berkaitan dengan permasalahan ini, biar kita tidak ada bersangka, biar semuanya terang, semuanya tidak jadi masalah apa-apa. Misalnya tidak timbul di mana-mana, apalagi menjadi ramai. Setelah mungkin ada pertemuan di sini, mohon maaf ini, mohon maaf. Setelah ada pertemuan di sini, mungkin jangan sampai video-video ini
menyebar kemana-mana lagi, mohon izin mungkin. Nah mungkin setelah itu monggo silakan Habib menjelaskan apa yang menjadi pendapat Habib. Monggo silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ana ada membuat satu video yang mengatakan bahwa saudara Ahmad Pagaluh bukan Habib. Pertama yang ana jawab, Habib tadi pertanyaan antum tadi Bapak Bapak siapa? Muksin. Pak Muksin. Muksin Banjabar Idrisi. Dari mana? Dari Balikpapan. Ya. Pak Muksin menanyakan ini Habib yang definisi yang bagaimana? Gitu. Ya kan? Yang maksud. Nah, yang jelas Habib yang ana maksud ini adalah Habib yang habaib yang dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Jadi di situ ada perjelas Arab, silakan dicatat. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa nasab yang suatu negara diakui oleh PBB, ya bagian PBB itu pertama. Bagian PBB yang mana? Entah itu UNHCR atau UNESCO atau FAO, di mana itu masing-masing PBB itu ada tuh badan-badannya, semua sudah jelas. Yang itu kalau misal hanya diakui oleh PBB itu bukan ranahnya. Itu jelas. Artinya mohon jelaskan kembali dari PBB yang mana. Kalau untuk UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees itu untuk pengungsi. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, ini untuk ketahanan pangan dan dari untuk pendidikan. FAO, Food and Agriculture Organization untuk ketahanan pangan. Jadi semua ada badan-badan. Jadi tolong dijelaskan PBB yang mana. Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Kemudian minta tolong disebutkan dari antum sebenarnya nasabnya sampai pada Rasulullah. Tolong disebutkan. Bagi kami kan harus jelas. Itu baru kita yang hari ini kalau memang maaf, tapi kalau Anda tidak bisa buktikan, mohon jangan lagi untuk mengaku sebagai seorang dzurriyyah Rasulullah. Jadi itu aja, mohon itu aja dulu. Anda minta tolong disebutkan nasab antum tadi, nasab antum sampai kepada Rasulullah. Tafadhal. Baik, Habib Abdurrahman Hashim. Ya. Jadi mengatakan tadi adalah yang maksud Habib dalam video beliau adalah Habib adalah dzurriyyah Rasul. Ya. Padahal dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu dzurriyyah Rasul. Sedangkan yang namanya dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbad juga dijelaskan, ya, dzurriyyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif. Tidak ada nama Habib. Yang jenentreh dalam kitab Is'adur Rafiq dikatakan Habib itu dzurriyyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Jadi menurut antum, apakah benar bahwasanya Sufyan Ain itu dikatakan bukan Habib? Karena
zuriyahnya bukan zuriyah Imam Alawi. Kalau zuriyah Imam Alawi seperti antum semua, ya khair, mafi muskilah. Antum habaib, antum habib. Abdurrahman Latos pertama yang mendapat gelar Habib ya. Habib siapa? Abdurrahman Latos. Bukan. Anda baca. Ganti. Bentar. Habib Umar bin Abdurrahman Latos. Nggih. Tadi udah dibilang jangan potong. Maaf ya. Potong dulu. Ya, yang mendapat gelar pertama kan Habib Umar bin Abdurrahman Latos kan. Jadi sehingga menjadi identitas Habib adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Baitillah Abdurrahman. Sedangkan kesepakatan para nakobah dalam beberapa kitab seperti Syaraful Asbad dikatakan yang namanya keturunan Rasul itu gelarnya Sayyid Syarif, bukan Habib. Sehingga antum mengatakan bukan Habib, betul. Sufyan Ain bukan Habib. Kenapa? Bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu identik Habib identik Ba'alawi. Tapi selain Ba'alawi tidak berhak mengatakan Habib. Kenapa? Selain Ba'alawi gelarnya Sayyid Syarif. Dan beliau ini dari Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Seperti itu Habib. Ya. Jadi kalau menurut ana, antum mengatakan zuriyah bukan zuriyah Rasul, Habib bukan Rasul, itu salah. Karena antum mesti dengan pemahaman Habib itu adalah semuanya. Padahal nggak seperti itu. Keturunan Yaman yang menggunakan itu. Gelar yang disepakati para nakobah bukan Habib, Sayyid Syarif. Ada, silakan dibaca beberapa kitab nasab, Syaraful Asbad antaranya. Ye? Maaf, tanya. Syaraful Asbad. Bukan Syaraful Asbad. penyusunnya, tanya aja nih, tanya. Jalaluddin Al-Qasimi. Ye? Tanya aja bukan. Ya, khair ya. Jadi beliau bukan Habib, tapi beliau Sayyid Syarif. Beliau keturunan Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Imam Ali bin Baitillah Abdurrahman. Seperti itu. Terima kasih. Mengenai antum harus pahami apa tugas sebenarnya zuriyah Rasul. Ini. Zuriyah Rasul itu adalah rahmatan lil alamin, menjaga perdamaian dunia. Ini begini. Jadi zuriyah Rasul itu tugasnya kan rahmatan lil alamin. Membawa pesan perdamaian. Makanya dalam syahadatnya Rabitul Asraf di Tazkir Ansar Al-Qabil menyertakan logo itu karena sebagai duta perdamaian. Ya, seperti itu. Itu yang Anda pahami. Jadi Sufyan Ain ini adalah putra daripada Ahmad Jalal bin Muhammad Jalal bin Muhammad bin Umar bin Abdullah bin Abbas bin Dawud bin Abdullah bin Faiz bin Bakar bin Muhammad bin Hamzah bin Ahmad bin Ahmad bin Maulana Sulaiman bin Maulana Ismail bin Maulana Idris bin Maulana Ishaq
Abdul Qadir bin Maulana Abdul Wahab bin Maulana Abdul Wahab bin Husin bin Syekh Husin bin Husin bin Abdul Jabbar bin Sayyid bin Bas Al-Hab Al-Imam Ibn Abdul Qadir Al-Jilani bin Abdul Jabbar bin Al-Imam Bahauddin ya. Syarif Al-Ashab Syekh Kamil Imam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, harus sampai ke benar tersebut. enggak hafal kan antum? Loh, Anda minta. Oh. Kepada hafal, Anda minta. Bin Nabi Saleh Musa bin Nabi Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Thaniyah bin Musa Tsani bin Abdullah bin Makari bin Musa Al-Jun bin Abdullah bin Abdullah Al-Mahdi Al-Kamil bin Hasan Al-Musanna Ibni Fatimah Az-Zahra. Jadi beliau itu bukan ba'alam. Jadi memang nggak berhak bergelar Habib. Kenapa? Beliau adalah Syekh Ketua Abdul Qadir Al-Jilani. Dan silsilah ini sudah diakui oleh keluarganya. Makanya dikeluarkan dari sisadanya sudah keluar karena diakui. Tanpa ada pengakuan keluarga, tentunya tidak akan keluar. Sama seperti antum Mbah Hashim mengaku Mbah Hashim. Apa keluarga antum, keluarga besar antum mengakui Mbah Hashim begitu? Kalau nggak mengakui, nggak mungkin keluar saja antum. Terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya dari jawaban antum itu sudah jelas. Salahkah pernyataan Ana bahwa Ahmad Bagalung bukan Habib? Tolong katakan bahwa Ana jelas mengatakan Ahmad Bagalung bukan Habib. Kenapa? Kenapa ibu? Kenapa harus ibu? Ini. Pertama. Yang kedua, Ana ada mendengar ada beberapa kali yang mengatakan saudara ini bisa berubah-ubah. Paham? Kadang-kadang bisa segaf. Ana dengar, tapi itu Ana dengar. Ana tidak mengatakan itu benar apa enggak. Cuman yang pasti di video itu Ana mengatakan Ahmad Bagalung bukan Habib. Falas, kenapa harus itu? Masalah penerapan danya, nasabnya sampai apa ndaknya. Nah itu nanti perlu lagi kan, perlu pendalaman lagi. Mungkin kayak kami, saya bilang, kalian yang percayai maktab ini, di mana metode daripada penyelidikan maktab ini bukan sembarangan. Dari pusat sampai ke daerah itu semua, bahkan ada sampai ke DPC, ada ranting yang itu menyelidiki, tidak sembarangan. Kita tidak sembarangan. Nah, kita perlu tahu juga bagaimana metode penetapan nasab itu tersebut. Penyelidikannya adakah, DPC-nya di bawah adakah, ranting yang maktab yang langsung pergunakan, atau mungkin saudara Sofyan Ellen minta langsung ke negara tersebut, ini nih KTP ulun, ini nahbin ulun, ini foto ulun, tolong cetakkan nasab ulun. Kenapa? Kita bisa menyimpulkan, ya kan, kita bisa simpulkan kalau itu tidak ada DPC di bawahnya, di daerah-daerah tidak ada DPC. Sekarang bagaimana Pak? Bagaimana ini metodenya itu? Nah, itu dia. Untuk masalah badan hukum kita Rabitah, hatta walaupun tidak diakui oleh negara misalnya, tapi kami punya kekuatan tetap, kami punya kepercayaan. Rabitah berdiri sejak 1928 yang semua diajak oleh para habaib. Diakui. Apalagi sekarang Rabitah sudah punya badan hukum sama. Kenapa? Kenapa saya tidak menitik beratkan di badan hukum?
nakobah, maktab-maktab yang lainnya pun berbadan hukum. Semua. Betul. Sekarang ini mereka semua berbadan hukum loh. Salatin Ashraf. Semua ada kemenhukumkannya. Kemenhukum. Semua ada data. Semua ada nomor kemenhukum. Tapi bisakah sekarang gini? Ada mantan perampok kayak Cinsap. Anda kumpulkan teman-teman perampok. Ayo kita bikin asosiasi, kita tetapkan ke badan hukum. Itu kan keluar badan hukumnya. Nah ini sekarang masalah kepercayaan daripada jamaah yang mereka ini menyerahkan kepada maktab yang itu pun maktab tidak sembarangan mengeluarkan nasab. Ada DPC mulai pusat, provinsi, DPW, DPD sampai ke DPC penyelidikan ini sembarangan. Nah itu yang perlu Anda ketahui, dan Anda perlu juga bagaimana metode daripada penetapan nasab yang sampai 120 negara tadi. Nah sekarang bisa aja kan, saya bisa minta ke Afrika, saya minta nasab saya sih di Afrika, saya kirim KTP saya, ini foto saya, ini BIN saya, tolong disambungkan. Jadi mohon itu tadi dijelaskan di mana DPC-nya itu mungkin ya. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim, karena yang menyangkut dengan pendataan kami ya. Jadi narkoba yang terhubung dengan narkoba internasional ya, itu ada perwakilan di semua negara, dan kami adalah perwakilan ditunjuk oleh Ashraf Al-Hashimi Turki, ditunjuk oleh Nakobatul Ashraf Al-Jazair. Kami punya bukti, narkoba kami termasuk narkoba yang diakui internasional. Nah seperti itu, karena memang harus ada pembuktian dari negara luar. Kita ngaku seorang sadah, seorang syarif, itu harus ada bukti pengakuan dari leluhurnya, tanah leluhurnya. Kita ngaku dari Damaskus, mana bukti atau leluhurnya di Damaskus? Anak punya bukti. Kita ngaku dari Maroko, leluhur kita, mana bukti yang dari Maroko? Apakah Maroko mengakui? Ada bukti. Seperti itu. Nah, yang turun ke bawah adalah perwakilan yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia yang turun ke bawah. Ngecek Makhtutat Al-Qadimah, ngecek wasiko-wasiko, ngecek semua riwayat dari keluarganya, dan itu dibenarkan. Kita laporkan ke narkoba yang terkait, di mana leluhurnya dia berada. Ini benar nggak silsilah ini? Mana buktinya? Kita kirim. Ketika mereka mengatakan, oh ini nggak ada nih, hatta sampai sekarang ada di Masa Lembu ngaku daripada As-Sailaki Al-Hasani, leluhurnya dari Makassar. Anak kirim ke Madinah, ke Syarif Anas di Yakut Al-Qutbi, Nasabah Madinah. Beliau mengatakan nggak ada kalau ini ke Indonesia, sampai sekarang nggak keluar. Kenapa? Dari negara yang diakui. Ngaku dari Mekah, tapi Robiqah yang di Mekah, Nakoda di Mekah, nah sampai di Madinah nggak mengaku karena nggak ada yang ke Indonesia. Itu sudah Mekah, nggak ada. Berarti mereka nggak keluar. Tapi kalau diakui, oh ini betul ada, ini ada, maka akan keluar di Islam. Nah antum para habaib disahkan oleh Robiqah Alawiyah kan ya? Enggak disahkan. Disahkan. Anda pernah bikin nasab? Kami dari dulu, dari zaman terakhir Anda sudah dipanggil Habib. Enggak perlu disahkan, sudah ada. Ye, maksudnya kan dikeluarkan dari wajah aja ketahuan sudah yang mana habaib. Kami sudah tahu dari wajah. Wajah itu tidak menjamin seorang sebagai itu Habib. Itu bagian toh, ya betul, itu bagian toh. Nasab itu di darah, Habib. Nasab itu di darah, bukan di wajah. Apalagi jubah. Habib itu dari kecil sudah Habib. Ini bukan mau tua, udah mau baru jadi Habib. Nek, karena mau tanya nek. Kok bisa sudah Saya Anak tanya ini maksudnya supaya kita jangan terlalu panjang pembahasan, misalnya ke poinnya aja. Beliau antum dari mana nih? Dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Kenalnya sama beliau di mana nih? Ya.
kenalnya di mana maksudnya? Kan beliau dari Balikpapan. Oh dari Balikpapan, asalnya itu kan mukimnya di Tanjung gitu. Di Tanjung sekarang. Hah? Sekarang di Tanjung. Sekarang Tanjung asalnya dari Balikpapan, jadi sama-sama maaf ya nanya aja, gitu aja. Dan di Tanjung ini maksudnya pendatang gitu ya, datangnya di Tanjung ini aslinya dari Balikpapan. Dan antum di Balikpapan dulu sudah disahkan gitu apa gimana? Jadi habaib itu sudah diakui atau gimana dari habaib kena? Hah? Jawab ya. Ya jawab boleh, tanya aja kan. Tanya. Kalau dari Balikpapan, masalahnya kan kami kan dari sini Hulu Sungai kan nggak tahu. Kalau dia dari Balikpapan masalahnya. Jangan sampean bilang disahkan dan itu oleh siapa? Nah maksudnya dari habaib sana, dari habaib sana. Dari habaib Balikpapan. Dari habaib Balikpapan mungkin kan, ada habaib kan mungkin banyak anak setawarannya di Balikpapan kan banyak habaib, ada Soga, ada Ya, Alpas dan karena lain-lain. saya bilang tadi, karena dari Hasan, mereka dari Husain, belum tentu tahu jalur kami. Jadi kami tidak pernah mempertanyakan kepada jalur. Ya, kami tidak pernah mempertanyakan kepada jalur Hasan. Ya sudah. Jalur kami. Ya sudah satu. Yang kedua satu aja, pertanyaan 32. Setelah itu Ana mau tanya juga makam ayah antum di mana, kakek antum, jin antum di mana? Ana mau tanya makamnya ini di mana? Antum kan bilang katanya keturunan Sayyidina Hasan ya? Iya. Keturunan siapa? Sayyidina Hasan. Saya ngaku. Kan Sayyidina Hasan. Dia punya nama ayah siapa? Ahmad Jalal atau tidak? Makamnya di mana? Nanti kami bisa tanya ke Balikpapan, nanti kita cek makam ayah antum, pemainnya maaf dulu, makam kakek antum, jin antum. Kalau habaib ada semua makamnya, Bapak silakan lihat makam ayah anak, ada di Manjang sana, makam kakek anak di Banjarmasin di Sungai Jingang, makam jin anak di Hadramaut, bisa dicek semua ada, nggak bisa dipalsukan, nggak bisa. Nah maksudnya anak mau tanya nih, mana makam ayah antum, kakek antum, jin antum? Kami nggak bisa juga seuzan mengantum atau bukan Sayyid atau bukan dari keturunan Sayyidina Hasan bukan, tapi enggak bisa. Tapi mau tanya data kan, mau tanya silsilah itu mesti ada makam ayahnya, saudara ayahnya di mana, saudara kakeknya, kita bisa cek. Pasti kita mau. Enggak mau orang ngaku Habib, saudaranya nggak mau. Pasti saudaranya Habib juga. Biasanya kan ada yang ngaku Habib, dia Habib, saudaranya bukan Habib, kakeknya bukan Habib, itu banyak. Sudah banyak kejadian, sudah jadi masalah. Nah nanti bisa dijawab juga. Karena menambahin cuma sedikit-sedikit aja, takut kepanjangan juga kan? Nah nanti dia jawab. Dia aja yang jawab, jangan antum. Antum kalau bicara kitab, Anda jual kitab. Iya, dan Anda jual kitab juga, bukan membanggakan. Asalnya ini bukan bahas ilmu, bukan, ini bahas nasab. Kalau bahas nasab kita fokus nasab aja, jangan bicara ilmu, bicara. Nanti bisa dijelaskan oleh Bapak Sufyan Jalil atau Ahmad Bagalong itu apanya, lagabnya atau gimana? Lagabnya? Ya, itu Sufyan, jadi selesai. Oh, iya. Selesai baru menjawab. Dan panggil Bapak siapa? Panggil Bapak Ustaz siapa? Ahmad Bagalong atau Sufyan apa tadi? Sufyan Jalil. Itu nama diganti atau gimana? Oh. Bapak Ustaz Ahmad Bagalong aja gitu sebut gitu. Sudah. Ya bisa jawab aja. Dan nanti guru berjawab ya, dan sekarang nanti bisa dia jawab. Sudah boleh belum? Ya, bisa dijawab. Sebentar, cukup. Karena beliau jangan dulu dijawab oleh yang berbicara. Oh iya Pak. Saya peraturan kan gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama dari KTP dulu ya, kita yang pertama kita dapat dulu buktinya biar ingat. Kalau di KTP itu Sofyan Hedi. Ahmad Bagalung itu dari sebutan para orang yang mengenal, orang-orang yang mengenal. Belum tidak pernah menyebut nama Ahmad Bagalung, karena dari teman-teman dulu rambut belum ya ada karena panjang. Satu juga belum sering mengatakan yuk kita belajar Al-Quran ini, coba jangan cuma di buku, di diri kita juga kita sayangi akhlaknya ya, perbuatan kita, ucapan kita ya. Karena kalau memang Anda bilang sampai Anda jaga adab, jaga ucapan, karena Rasul menunjukkan hal anarkis, perkataan yang sia-sia. Satu. Yang kedua, menjawab lagi tentang asal orang tua.
sedikit perjalanan mungkin yang mengisahkan. Orang tua anak itu dari Baghdad ke Sudan ditemukan, hijrah ke Indonesia dengan membawa kapal Doliola. Ini cerita Umi Ana, cerita paman Ana, karena masih kecil pada waktu itu tidak tahu cerita itu. Lalu paman Ana menjelaskan cerita itu semua kepada Ana. Lalu Abi Ana berpulang ke negara beliau. Lalu ditinggalkanlah riwayat cerita itu tentang keabsahan atau nama-nama Datuk Ana. Jadi kalau dia bertanya di mana Abah Ana bilang setahu dari cerita paman dan Umi Ana di negara beliau yang sampai sekarang Ana tidak punya biaya. Ana tidak punya biaya untuk ngecek ke sana. Bukan mengaku karena Umi Ana kawin di sini dengan Abah Ana dan foto beliau ada, keluarga menyaksikan ada. Mengaku karena ini orang tua yang Ana jadikan Tuhan dalam dunia. Karena ini kata-kata orang tua, Ana, Ustaz dan Patung, Ana pegang. Ana tidak pernah dengan kata-kata siapapun. Ana ikut kata-kata orang tua Ana. Seperti itu. Orang tua ini Ana jaga amanah beliau. Perkataan beliau seperti ini Ana pegang. Lalu Ana cari setelah Ana besar, Ana tanya ke paman-paman Ana. Benar ada fotonya Abah Ana ini kawinnya ini, di sini kawinnya. Ana tanya terus benar ini benar. Setelah Ana dapat, Ana coba cek tentang nama-nama orang tua Ana, asal kapal bapak Ana ada. Ya bisa dijelaskan mungkin dengan beliau yang mengecek tentang kapal kebenaran Abi Ana. Jadi dari jawaban daripada Sudan, jadi keluarga beliau ini abahnya adalah kerja di kapal dagang di mana itu? Pakistan. Pakistan. Kerja di Pakistan. Nanti kan dari Baghdad Sudan ke Indonesia. Pakistan. Itu kapal Pakistan. Kapal Pakistan. Jadi Baghdad Sudan ke Pakistan ya. Iya. Jadi itu perjalanan seperti itu. Artinya bagaimana begini? Kita mengaku sebagai sadar itu ada asal bukti pengakuan dari tanah leluhur. Ya, seperti itu. Nggak cukup hanya diakui di Indonesia, tapi ada bukti pengakuan dari tanah leluhur. Nah seperti Habib, apakah diakui di Yaman sebagai keluarga Yaman? Kita diakui, hatta nggak punya buku nasab. Kita punya kakek yang benar-benar kakek yang kita bisa datangi. Familinya ada. Bukan nggak perlu harus kita akui dengan lembagaan resmi. Tinggi, seperti itu. Artinya ada bukti pengakuan. Jadi ini seperti ini. Bagaimana sikap daripada Habib Abdurrahman Hasim terhadap Fatur Rahman Habib Fatur Rahman Hasim mengenai video-video yang sudah tersebar, meskipun sebenarnya benar karena bukan Habib beliau, tetapi bagaimana dengan respon masyarakat yang resah gara-gara video itu? Memang betul bukan Habib kan? Sekarang antum mengaku Habib apa enggak? Sekarang antum mengaku Habib apa enggak? Apa harus saya mau? Penjual. Karena hampir-hampir masyarakat kita Kalimantan Selatan lebih khusus ya atau Indonesia, dia mau dari Hasan mau dari Husain pasti sebutannya Habib ini menurut daripada daya pikir kita orang Kalimantan. Dia sendiri tadi kan mengatakan. Dengar dulu. Ini kan menurut versi orang-orang Kalimantan. Sedangkan anak sendiri itu masih dipanggil Habib, sekalipun anak mengatakan anak bukan Habib, tapi mereka tahunya kalau Juliet Rasulullah itu Habib, kan begitu. Nah, dengan yang mengatakan anak bukan Habib, itu mungkin entah sampai baru tahu versi sekarang ketiga, mana setelah dijelaskan oleh ya musik, gitu.
tentang Habib itu begini, kalau Syarif itu begini. Tetapi untuk masyarakat umum, kalau Ahlul Bait pasti Habib. Nah, Anda mengangkat perjalanan ini karena pasti sekalipun namanya Syarif atau Sayyid, bagi beliau yang orang awam mengatakan pasti ya lain Juriyah kalau lain Habib. Nah seperti itu, dibaca. Tolong sebentar, tolong diperlihatkan syahadah nasab yang ini. Mohon diperlihatkan. Itu sohe ya, sohe. Ini syahadah nasab yang sahih ya, dikeluarkan oleh lembaga mana tadi? Nakobah. Nakobah mana ya? Yang ini aja dulu. Nakobah mana dulu? Ini adalah nakobah Sadul Asraf Litatqib dan Amsar Al-Qabail Al-Arabiyyah Damaskus. Damaskus ya. Nah, jadi mohon sekelas negara, ini negara akan yang mengeluarkan ya? Lembaga ya, lembaga yang ini pusat, betul? Betul. Tolong antum perhatikan susunan sejarah family tree pohon nasab yang ada itu. Mohon diperhatikan itu ada kesalahan cetak. Bagaimana kelasnya lembaga negara bisa salah cetak? Kita tidak usah yang kelas negara, kelas yang kita akte lahir aja kita salah cetak sudah nggak diakui. Coba anda perhatikan bin Abdul Qadir Jailani, bin siapa itu? Itu tidak ada kata bin. Jadi langsung. Itu manusia Habibie. Tidak bisa. Kalau kita bikin satu salah aja tidak bisa. Kita dokumen apapun tidak bisa. Itu salah satu. Kalau masalah itu Habib bisa komplain ke negara beliau. Mana bisa? Kalau antum tidak percaya, datang ke Komjen Surabaya ke negara sini. Seperti itu. Ini kan dikeluarkan di mana tadi? Damaskus. Yang jadi pertanyaan, kenapa di sini ada huruf kita Indonesia? Masya Allah, itu aja dipermasalahkan. Oke, yang itu Tanggal kita kan bukan pengalut. bukan itu. Oke, yang masalah yang dulu. Sekarang salah cetak itu loh. Salah cetak itu jangan kelas negara, kelas yang tingkatnya negara. Kita akte kelahiran aja, kita salah cetak. Itu bukan hanya seperti ini. Ini masalah teknis. Atau jangan permasalahkan masalah teknis. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ini Dewan Nasihat Al-Jilani dari Nakobah As-Aswab. Seorang lagi, saya dari Nakobah As-Aswab Kerajaan Maroko yang sudah disebar orangnya di belas dan saya adalah keluarga besar Al-Jilani, sebagian sudah sini raja-raja, para raja-raja di negara apa ini dari dinas pertahanan, kerajaan, dinas sosial, semua saya akan dicek. Ini satunya, ini yang dari, dan yang itu bersama-sama. Tapi yang saya keluarkan, saya diutus oleh Nakobah dunia yang dikeluarkan oleh Irak sebagai rujukan Al-Husaini menjadi duta perdamaian, menjaga perdamaian, kebudayaan, dan hal lain sebagainya. Jaga perdamaian. Jadi saya membawa nama negara. Dengar, gantian. Dari tadi saya ngomong kan. Dan saya juga duta perdamaian dari
Bashir. Dan saya ditunjuk oleh UI sebagai pengawas serta perdamaian untuk pengawas dan dikeluarkan oleh UI. Akan kali foto. Dan saya mendapatkan ucapan selamat dari Liga Arab. Liga Arab, Persatuan Liga Arab. Jadi saya nggak bisa nasab lagi, tapi dari absah. Kalau salah taktik aja, pian permasalahkan, dan itu kewenangan kita. Pian bisa datang ke nuntut ke Damaskus yang keluarkan. Apalagi saya sebagian dari narkoba dunia, saya punya grup banyak, grup di narkoba dunia. Negara mana pun ada saya. Dan saya memang nggak pernah lihat grup saya ini dari Balawi. Oh, saja. Kita bukan aktif, kita masuk, buatnya yang asli. Gantian. Saya konsisten. Jadi gini, kalau itu aja permasalahan, bagaimana saya? Karena dari narkoba dunia sah sahih nasab apabila seseorang itu mendapatkan pengakuan dari mana dia berasal dan dari mana dia akan berasal. Pian dari tadi ngomong nggak penting nasab. Sedangkan dari kebukian sendiri, Habib Nopel mengatakan bahwa ada pegang Habib. Buku berdasarkan ajaran itu seperti itu. Dan standar internasional, siapapun dia, karena di Arab, saya bongkar ya, saya jelaskan. Di Arab, hukum Arab, barang siapa mengaku ahlul bait dunia tidak menunjukkan syahadah dan bertokoh dari Arab yang lain. Di toko ini sebelas paspor, tapi dia dibawa kemana-mana. Ini ada rapotnya. Sampai yang sini, silakan dibaca, akan puas semua di dunia. Jadi narkoba dunia sudah positif, sudah menekan hak pasti. Barang siapa berarti Rasulullah, dia harus ada isbat dari asalnya. Sekarang saya menanya, dari mana Pian bisa mengatakan bahwa orang itu ahlul bait? Tidak perlu buku-bukuan. Ini standar nasional. Saya bisa. Kalau Pian keberatan, silakan kita dubes. Ini standar. Saya berikan standar. Kalau bagi kami sebagai duta perdamaian yang cinta NKRI dan ahlul bait ini harus wajib kita NKRI. Apapun yang terjadi di negara dia harus mendukung. Makanya narkoba dunia memberikan stempel-stempelan semua. Wajib hukumnya. Dari ahlul bait yang menentang pemerintah. Saya duta perdamaian dan itu sulit. Ya, sudah paham. Jangan ngomong. Kita marah kita. Sampai berusaha mengaburkan. Enggak boleh. Jadi sahih nasab apabila diakui negaranya. Sekarang saya mau nanya, sebagai standar narkoba dunia, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah dapat isbat dari Yaman? Contoh di narkoba yang dari Yaman, Al-Jafari, Al-Rifai, itu seterusnya juga narkoba Al-Basro sebagai Imam Ahmad Hadir, sebagai rujukan dunia. Contoh, saya beri contoh. Kerajaan Maroko ada raja yang sangat kaya. Dengan sebab ini, anak saya apabila sekolah di Maroko, dia dikasih uang 3.000 dirham atau 5 juta rupiah dan sekolah gratis. Itu Maroko saking tingginya kayanya dia masih mau isbat beli narkoba ada masuk sebagai rujukan dunia. Itu namanya sahih nasab, bersambung nasabnya. Jadi nasab itu adalah bukti titik. Kalau Pian pakai cara itu, Pian jangan sekali-sekali lagi menyalahkan orang tua, aku harus salahkan. Kenapa? Dia mengaku karena nggak ada rupiah, nggak bisa. Jadi narkoba dunia menegaskan barang siapa mengaku cucu Nabi, dia harus punya isbat dari negaranya, negara asalnya. Itu jelas. Saya tadi dia memperhatikan, tapi saya itu marah ke lain-lain. Saya lihat video orang ditampar lah, begini kan, itu malah Rasulullah.
Di dunia tidak ada. Di dunia tidak ada yang namanya Ahlul Bait menentang pemerintah. Walaupun kita salah, tidak ada. Dan gantian. Panjang. Tapi mau mengerti dari saya. Terima kasih Dek. Bapak ya, mohon sabar. Kita mungkin mohon maaf. Kelamaan nanti kita hari Jumat. Bisa waktu Pak, moderator berapa menit atau kita jadi yang betul, baik. Mungkin iya, siap. Mohon maaf. Tadi mungkin kita sudah dengar penjelasan dari Bapak, penjelasan dari baik. Mungkin kami ingin ada pendapat mungkin dari Kemenag atau dari MUI. Mungkin silakan Bapak. Nah, ya. Jadi kan yang terpanjang. Terima kasih kepada moderator. Kenalkan, kami dari Tim Organisasi Panangan, tepatnya Sekretaris Umum dengan Pak Prabowo Abdi Saki. Mohon maaf, Ketua mendului. Kalau melihat atau mendengar, menyimak daripada apa yang terjadi pada saat ini, yang satu diminta penjelasan sudah memberikan penjelasannya. Kemudian setelah diminta makam setingkat dan dua tingkat bahkan tiga tingkat di atasnya, kita tidak bisa menerima dan tidak bisa menerima di mana gitu. Lalu kemudian bapak yang satunya dia adalah kita perdamaian dengan segudang sertifikat gitu. Nah jadi kita kurangikan aja masalah ini. Nah maksud dari bapak ini mau mengapakan Bapak Fathur Rahman, gitu kan? Kita kurangikan aja. Saya sudah di luar, saya sudah katakan kalau ini masalahnya Bapak Fathur Rahman sudah mengakui bahwa sini sudah mengakui bahwasanya bukan Habib. Beliau mengatakan bukan Habib, ya benar juga. Ya islah aja lah menurut kami. Dan ini bisa diperjelas oleh ahli hukum juga. Adakah unsur yang bisa menyirik orang ini? Nah, kalau tidak terpenuhi, apain kita lama-lama di sini? Kita juga ada acara juga di luar. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami dari hari ini melihat situasi kita ini semakin memanas sekarang. Jadi kita tetap walaupun tapi panas tapi kita tetap dingin. Cuma kami ini ada usul nih. Ada usul kan kita ini polemiknya nih yang namanya dengan Habib itu adalah maaf ya Bang, saya salah. Habib ini keturunan Rasulullah SAW. Itulah. Dan Bapak dari Ahmad Padang ini mengaku Habib gitu kan. Itu nggak. Cuma kalau boleh kami menyarankan kami, kalau boleh berani kan Bapak bersumpah mereka di bawah Al-Quran 30 juz bahwa Bapak benar dalam hati dan apabila tidak benar saya bersedia menerima laknat dari Allah. Ya, kira-kira enggak? Kita menawarkan aja. Bagaimana Pak Ketua? Ya, terus. Nah, bisa kita aja dari kami Pak. Terima kasih. baik mungkin baik. Terima kasih Bapak dari MUI, dari Kemenag. Mungkin tadi ada saran dari Bapak Kemenag. Itu mungkin kedua belah pihak. Kalau misalkan sepakat kedua belah pihak. Amin. Kita berdua. Iya, kedua belah pihak. Ya, Alfian Nobim sama Pak Ahmad Galon. Nah, itu. Mungkin ada tambahan dari MUI juga. Nah, makanya ulun mungkin ulun tawarkan kepada dia, soalnya
ini sudah waktu asar, kalau sampai adu argumen sampai besok pagi itu mungkin nggak bakalan selesai. Nah, kita mungkin cari kesepakatan, cari kebersamaan, islahnya gimana? Itu konstruktif ya. Biar sama-sama di sini gak ada curiga, dari sini gak ada curiga. Di sini ini kita cuma saudara, begitu ya. Gimana mungkin? Boleh. Jadi gini, supaya simpel aja, islah yang saya tawarkan, kita berdua angkat Al-Quran, di bawah Al-Quran, disaksikan oleh para habaib, para muhibbin yang ada sekarang, kita bersaksi bahwa saya menyatakan demi Allah, Anda adalah bukan Habib, dan Anda mengakui bahwa Anda memang bukan Habib. Jadi bukan Habib dari Ba'alawi. Antum jangan ngomonglah ini masalah. Nggak usah, kita berdua ini anak kan, ini kan hanya masalah gelar. Yang antum permasalahkan ini kan masalah gelar. Antum tidak terima bahwa saya katakan Anda bukan Habib. Apa lagi sekarang? Jangan lama-lama ya, biar kita cepat kelar permasalahan. Anak akan siap bersumpah bahwa anak memang bukan habaib dari Ba'alawi, tetapi anak juga minta antum berani juga bersumpah bahwa anak ini ya kan bukan juga Rasulullah. Anda tidak mengatakan bukan jurus Rasulullah, jangan salah. Anda tidak mengatakan antum bukan jurus Rasulullah. Ba'alawi, bukan Habib. Tapi di video itu tidak membawa nama Ba'alawi kan pada asalnya kan kita kan habaib. Loh, nggak bisa kan? Nggak bisa, kita sesuai video Anda melaporkan di sini sesuai rekaman video antum. Iya betul. Kita nggak bisa. Yang anak sesuai kapasitasnya, bukan memang Habib. Panggilan kita memang di sini. Dilihat dari Ba'alawi memang Habib. Nah, berarti antum kan mengaku Ba'alawi berarti. Kalau memang dari Ba'alawi bukan habaib, ya kan? Dari Ba'alawi punya panggilan, ya kan? Bahwa Ba'alawi itu habib. Terus bagi yang bukan Ba'alawi berarti bukan habib. Bagaimana kan antum sendiri mengatakan? Ya enggak, ini kan Nah, makanya kalau memang membangun sumpah, kita sama-sama bersumpah dengan mubahalah kayak apa terserah. Yang penting begini, kita sama-sama meminta mudarat kepada Allah apabila di antara salah satu kita ini bukan ahlul bait. Kita sama-sama meminta kepada Allah Taala, ya, bahwa murka Allah, ya, laknatullah apabila di salah satu ini bukan ahlul bait, ya, siap menerima daripada murka. Ahlul bait karena kita kan ahlul bait karena kita mengacu pada ahlul bait. Sebenarnya itu loh, sebenarnya saya sudah istilah kata mungkin mau mengurangi kapasitas daripada video yang saya lepaskan, yang saya rilis bahwa antum bukan Habib. Nah sekarang kita harus sesuai yang video itu aja. Karena ahlul bait itu habaib mengacu pada ahlul bait. Jadi kita langsung ahlul bait. Kenapa kita naik ke atas? Kenapa kita tidak berani bersumpah sama-sama di hadapan Allah, di hadapan Rasul, di hadapan Al-Quran Karim? Seperti itu, Anda berani. Seperti itu aja. Ambilkan Quran. Ambilkan Quran. Demi Allah, demi Rasulullah, saya berani bersumpah. Berani, tetapi habis ini karena Anda minta dengan sumpah anak ini, jangan lagi utak-atik kejuliatan anak. Loh, karena sudah bersumpah. Lalu kalau bersumpah ini itu. Sekarang antum tadi sudah mengatakan bukan Habib. Loh, Anda bilang tadi bukan Habib, anak juriyah Rasulullah. Anda bilang tadi jangan utak-atik tadi. Terus saya juriyah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rezeki taufik amin terus. Mungkin Ana sepakat dengan Pak Kemenang. Dari antum mungkin memiliki data sesuai dengan mungkin apa yang antum miliki. Dan beliau, kami para habaib memiliki data sesuai dengan apa yang kami miliki dari maktab kami, maktab yang kami percayai. Dan antum pun punya maktab yang antum percayai. Wallahu a'lam. Benar atau salah Allah yang tahu. Jadi Ana sepakat dengan Pak Kemenang. Fadol Sufyan Ainin dan Fathur Rahman Bahasyim, sama-sama kalau memang antum meyakini bahwasanya antum adalah keturunan Rasulullah SAW, ya kan? Maka seperti Ana, seandainya ada yang mencurigai Ana ini Habib palsu, secara pribadi mungkin Ana nggak akan protes karena urusan Habib dan kadarnya ini urusan Ana sama Allah, ya kan? Kecuali kalau Habibnya Ana pakai buat nyari fulus supaya dapat hari enak, ya kan? Itu satu. Yang kedua, di saat ada yang mengatakan Habib Zaki adalah Habib palsu, pertama Ana nggak keberatan. Dan yang kedua, kalau memang diminta untuk sumpah, maka Ana berani bersumpah demi Allah kalau seandainya Ana tidak diakui oleh orang tuanya Ana, dan orang tuanya Ana tidak diakui oleh orang tuanya lagi, dan orang tuanya lagi tidak diakui lagi oleh orang tuanya lagi, dan terus sampai ke Rasulullah tidak mengakui, maka siap dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Itu betul. Mungkin itu saran dari Ana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang Win. Terima kasih yang berdua ini. Untuk redaksinya mungkin dari mana? Mungkin lebih tahu bagaimana ini apa redaksi kalimatnya. Yang jelas ada substansinya. Kita bersumpah di bawah apa? Itu ya kan? Silakan. Ini menurut anak, kalau memang kurang pas baik dari para habaib atau dari antum silahkan foto. Yang dipermasalahkan di sini adalah mengaku dan pengakuan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ana sarankan, bukan ana minta, ana menyarankan untuk apa istilahnya pengucapan, ya kan? Bukan saya bersumpah saya Habib atau bukan saya bersumpah Ahlul Bait, tapi adalah saya bersumpah bahwasanya saya diakui oleh orang tua atau ayah kandung saya, dan ayah kandung saya diakui oleh ayah kandungnya, dan ayah kandung ayahnya ayah saya diakui oleh ayah kandungnya, dan terus diakui dari ayah ke ayah ke ayah ke ayah sampai Rasulullah SAW. Terserah masalah Sayyid, Syarif, Habib itu hanya penyebutan. Yang ia adalah, yang dimaksud adalah keturunan dari Rasulullah, keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, terus tanpa putus dan tanpa ada ukulahan. Kira-kira gimana? Gimana? Sepakat gitu ya? Mungkin pemenang langsung bisa memilih ini. Kita punya bukti pengakuan daripada itu bukti di medsos. Bukti otentik. Assalamualaikum, Beb. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Beb. Itu pengakuan. Apa bukan pengakuan?
itu kan sudah bilang untuk Kalimantan Selatan lebih kan daripada jaminan. Lah sekarang video Anda salah kan? Ya. Mana? Kembali lagi kan? Sekarang video Anda salah kan? Makanya dia bilang tadi, karena kalau hal baik di sini dan hadis itu kan mengacu pada dunia Rasul. Itu kan sama aja, itu mau melebar. Dan ambigu loh. Anda membingungkan. Jangan salah, itu membingungkan umat namanya. Kalau itu kita pembahalannya berdasarkan sesuai dengan video yang Anda lepas, oke, tidak masalah. Tapi kalau ini harus melebar, mengakui bahwa ini turut, waduh, kita tidak bisa itu. Ini sudah pemahaman masyarakat. Oh, tidak bisa. Itu dia masalahnya. Anda memanfaatkan pemahaman Artinya gini, masyarakat. kalau menurut Anda, ya kan? Kalau memang antum tidak merasa aku bukan Habib, protes orang yang memanggil antum Habib. Sudah Ya kan? Ya kan? Itu satu. Dan kalau perlu, antum bikin klarifikasi, jangan panggil saya Habib karena saya bukan Habib. Bla 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 bla. Ini mungkin salah satu contoh. Salah satu contoh yang tidak mau ngaku Habib. Mungkin satu dengan Jadi begitu kan itu dunia Rasulullah, tidak mungkin harus Kalau gantian. Daripada itu bukan hadisnya, jadi kalian jangan. Tolong misalkan ini. Ini salah satu mungkin yang hasilnya juga ya. Dari kami. Iya, betul. Dia bisa ngakuin. Dari kami ajak kami lihat ini. Masih nyaring Beb, naik polo. Ya, por. Terima kasih Mas. Luar biasa ini. Betul. Keluarga Basyaiban Al-Idrisi ini memang bukan marga Ba'alawi, ya, bukan Habib, tapi Sayyid sudah gitu aja. Atau Teruskan panjang dan cukup yang sesuai aja. Ya justru dari itu ya. Makanya selalu bilang, anak bukan Habib, anak Syarif. Aduh, kenapa ribut masalahnya? Cuma kan, anak bilang tadi, pemahaman masyarakat kita ini bahwa Habib itu adalah Ahlul Bait. Oke, ini saya menengahi, berarti masalah video yang diolah oleh Habib Fathur Rahman Bahasyim dalam hal ini mengatakan beliau mengatakan bahwasanya antum bukan Habib, berarti itu benar dan sudah dibenarkan oleh antum, ya kan? Ini penjelasan antum yang bla 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 tadi, ya kan? Berarti masalah video selesai karena sudah ada tabayun, ya kan? Setelah ini dan antum pun tadi mengatakan ya bahwasanya anak bukan Habib karena anak keturunan dari ini bla 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 dan seterusnya, berarti saya bukan Habib, punya penyebutan sendiri Sayyid Syarif. Silahkan antum bikin klarifikasi, olah video, ya bahwasanya saya bukan Habib, selesai masalah. Ya kan? Nah, berarti ini kan sudah kita sepakati, kita sudah sama-sama paham. Ya kan, kita sudah sama-sama paham. Sekarang kembali lagi ke fokus untuk zuriyah Rasulullah atau keturunan Rasulullah SAW. Untuk supaya dari pihak Habaib atau dari pihak antum ini sama-sama puas, ya kan? Karena sepakat dengan saran Pak Pemenang, biar Allah dan Rasulullah yang menghakimi kita. Amin. Jadi ini aja, karena kan permasalahan di video itu memang disebutkan dengan Habib, mungkin dari nanti ketika membuat klarifikasi bersama beliau ini mengatakan betul memang saudara Sufyan Ainin bukan karakter beliau Sayyid Syarif. Itu bukti sebagai memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya beliau memang Habib Sayyid Syarif.
saya. Bisa disalib. Loh sekarang gini. Itu permintaan kami karena kalau setelah nggak ada kualifikasi akan ambil di masyarakat. Oh iya itu bukan Habib dalam pemahaman masyarakat, sehingga nanti jenengan saya Abdurrahman Bahashim mengatakan betul saudara-saudara ini bukan Habib, tapi bilang Sayyid Syarif dari Sayyidina Hasan, dan saya adalah Habib dari Hadron pertemuan Alim Baitul Hadron. Seperti itu. Jadi nanti ketika orang membaca videonya, oh iya sudah, clear. Jadi begini, kalau menurut Ana ya, Ana kembali lagi Ana menengahi. Kalau sesuai dengan yang antum minta, berarti antum minta pengakuan dari Habib Fathur Rahman bahwasanya Sufyan Ailin adalah bukan Habib dan beliau adalah Sayyid atau Syarif keturunan Rasulullah SAW. Seperti itu yang dimaksud, ya kan? Maaf nih kalau menurut Ana, kita kembali kepada beliau. Beliau sebelum mengakui, ini maaf ya, kalau Ana kalau ditanyai, ini benar kopi nggak sih? Kita harus tahu, oh kopi warnanya hitam, rasanya pahit. Kalau Anda sudah minum, Anda sudah mencicipi, tahu ini rasanya kopi, baru saya berani ngomong, oh jadi kopi. Tapi kalau maaf, di saat diminta, saya nggak tahu ini kopi, saya nggak pernah minum kopi kok, saya nggak tahu rasa kopi, ini kopi bener atau enggak? Nah itu kembali kepada pribadi beliau. Karena ini udah disalah, tambahin aja. Namanya seperti ini. Menurut pengakuan dengan bahwa dia syahid pernah begitu. Pas saya udah pengakuan. Mohon izin sekali Bapak Salih ya. Mohon izin bisa. Yang dipermasalahkan sama Bean, saya tidak senang dengan testimoni yang disampaikan dengan Habib. Itu aja. Ya. Pak Fathur Rahman orang tua terus sekali kain terus sekali batu kada tahu. Nah ini kan tidak bisa menjelaskan di mana. Ini ulun merasa aneh juga karena umur hanya 47 tahun. Ulun sudah hampir 60 tahun nih. Bapak saya, kakek saya, dan terus saya masih ada, gitu nah. Masih saya kenal, gitu. Itu perlu jawabnya, perlu Syarif atau saya sudah perlu itu dijelasin kembali gitu. Nah jadi itu ya. Dan karena sudah disepakati dari mohon izin karena dari majelis ulama juga dari awal sudah saya mengatakan bahwa harus islah aja lah ini. Apalagi kita sama-sama muslim gitu nah. Apalagi kalau sebelum kemarin tadi dari rata-rata sudah tentang keislamannya itu. Ngapain ini harus apa? Diperpanjang gitu nah. Kalau sudah jelas saja sudah mengakui bahwa bukan Habib yang Fathur Rahman Bahashim mengatakan bukan Habib kan selesai. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mau hadir dan hormat kepada Kapolres dan juga pada undangan dan bapak-bapak yang terhormati. Singkat saja, saya asli Banjarmasin, sekarang saya domisili di Berangan. Ini teman saya 4 tahun kalau nggak salah ketemu ya. Dulu nggak ada pada jalannya. Jangan sekali kesian orang tua kita. Kalau kita manggap orang tua kita bukan kita manggap kesian orang tua. Ini yang benar aja, jangan. Dia mengenakan sama saya emang orang meninggal. Orang meninggal. Jadi dia kata sama saya kena kemandangan. Dia memang baik sama saya baik dulu tidak masalah. Tapi setahu saya dia nggak ada jalannya dulu. Tapi saya datang, saya hanya menjelaskan dan saya pernah ke rumahnya. Dia aslinya orang Kaltim ya, dan dia Kaltim. Jadi setahu saya itu aja yang saya sampaikan. Jadi anak mohon antum kalau antum
Memang Habib itu jelas. Kalau nyakar Habib itu jelas. Sesuai dengan Quran, ina akom jahabo jahko berarti lima berarti yang hak yang benar. Jadi jangan dia supaya tegas. Kalau nanti merasa Habib silahkan buktikan kakinya. Kalau ada pun gitu. Kami pun dari Habib sendiri, ulang cakap apa dengan apa Habib? Karena orang jawabnya kalau gampang kan. Ini masalahnya kalau semua kita akan meninggal. Ulun aja kalau hari ini bukan besok umur kita tahu. Jadi kalau yang muncul silahkan, kalau yang ada silahkan. Yang tuntas. Jadi bapak juga kemarin itu yang sampaikan. Mudah-mudahan atau silahkan yang sebenarnya. Kalau ada terlalu panjang soal itu mau teruskan. Sampean Habib apa bukan? Bukan. Titik. Yang ditanya harus ada pembelaan dong. Anak harus ada pembelaan. Yang ditanya Pembelaan mana? Itu yang wajahnya aja salah terka. Itu masalah itu nanti dulu. Mohon maaf. Yang ditanya saya tadi Habib bukan Sarif, bukan Hasan, bukan Husain. Mohon maaf ya, saya no. Kalau nggak salah agama saya no. Saya tanya sampai tadi Habib titik, nggak ada koma, nggak ada titik, nggak ada tantanya lagi. Yang bermasalah video terkait dengan kenapa saya dikatakan bukan Habib. Yang berapa kali saya nanya. Terus dari nanya tadi sampai Habib apa bukan? Bukan. Titik sudah. Karena harus menjelaskan diri dulu mana pembelaan saya. Bahwa saya ini dari Juria Hasan yang memakai pang atau sebutan kami Syarif atau Sayyid. Atau mungkin dari yang tadi ada soalnya ini sudah waktunya asal atau gimana? Terima kasih atas pelaksanaan hari ini. Intinya kita dari laporan Pak Ahmad Badarung kemarin mempermasalahkan isi video kan. Di video itu Habib Fathur Rahman mengatakan bukan Habib. Bukan Habib. Ternyata benar kan Habib kan? Kalau dari segi hukum kalau itu menyatakan memang benar Habib dan Bapak sendiri mengaku bukan Habib. Artinya sudah selesai gitu. Ya kan? Yang kita cari jalan tengah hari ini mereka bukan untuk memperpanjang siapa yang merasa benar itu benar itu, ya kan? Kita cari jalan tengah. Ternyata sudah dari hasil pertemuan ini sudah jelas. Di video dari Habib Fathur Rahman mengatakan bahwa bukan Habib. Ternyata dari hasil pertemuan rapat ini, hasil hari ini, Bapak juga mengakui bukan Habib kan? Saya rasa itu ya karena selesai. Kalau berkata yang lain itu, kalau masalah agama saya kurang ngerti kan, terang saya kalau masalah agama dan kalau ternyata saya salah, maka saya siap dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat. Kalau seperti itu pernyataannya, itu yang namanya kita tidak tahu ya, kita tidak tahu benar-benarnya dengan apa yang diberikan bukti-bukti oleh pihak sebelah. Mereka tegas mengatakan bahwa iya betul kami Syarif, kami adalah betul Rasulullah dengan apa bukti-bukti ini. Nah itu tidak akan selesai. Jadi mungkin kembali pada fokus awal itu. Kembali pada fokus awal bahwa Anda mengeluarkan video, merilis video bahwa yang bersangkutan Ahmad Badarung bukan Habib. Malas. Dan serah kalau mau bikin klarifikasi lagi, mau kayak gimana, bukan Habib, bukan terserah. Nah, Anda kan bikin lagi video bahwa memang Ahmad Badarung bukan Habib. Halas itu aja kok. Sudah tadi mau bikin jalan tengah ya. Nanti Anda bikin, beliau bikin lagi. Apa ini yang meresahkan masyarakat? Kalau ini sementara ini masalah Habibnya kan tadi sudah ada pengakuan dari Anton sendiri bahwasanya iya saya bukan Habib. Di saat siapapun mau Habib Fathur Rahman, mau Habib Fulan, mau bunuh siapa, mau siapapun dia seorang preman bajingan sekalipun, di saat ada yang mengatakan Sufyan Elen bukan Habib, Anton jangan bingung, Anton tinggal jawab iya memang saya bukan Habib karena saya bla 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 itu kembali ranahnya Anton. Iya kan?
Tapi kalau yang antum khawatirkan, yang antum khawatirkan, kalau nanti ada lagi yang mengatakan saya bukan Habib kan, itu maksudnya antum tadi kan ya, itu nggak akan selesai. Paham itu, bukan itu. Iya, benar. Anda cuma mau minta juga bahwa ini menjelaskan juga. Menjelaskannya seorang orang percaya apa tidak itu kembali ke manusia. Iya, untuk penjelasan itu kan kan di sini kan sudah. Yang antum maksudkan ke depannya, ya ke depannya silakan antum memberi penjelasan. Iya kan? Itu maksudnya. Ya, makanya kalau memang jauh tengah yang dimana sampai perdamaian di semua. Karena maksudnya kembali kan. Ya, kita tadi Jadi bukan habis bisa mau ngapir numpah, bukannya mau ngapir ini selesai. Ya, jadi silakan aja soalnya. Kita sama-sama otentik karena dia bilang tadi. Oh, ini memang bisa dibuka. Ini loh, Beb. Kalau memang ini ditambah, berarti kan ini sumpah tanda dari Allah Taala. Gitu. Kita mungkin sekali lagi dulu kita bikin video mungkin sampai nyambung berkaitan dengan video yang kemarin, benar kan? Bahwa benar ini yang namanya beliau bukan Habib, nanti ditimpal sama sampean. Betul, saya bukan Habib. Udah, itu aja. Cukup nggak segitu, Bib? Bukan, kata beliau kan, bapak ini. Nanti beliau ngomong. Baru tidak mengakui bahwa sampean bukan Habib. Titik ya. Nah, monggo mungkin kalau Sarif itu terserah sampean lagi ya. Sampean mungkin Habib sudah mengakui betul beliau bukan Habib. Jadi sudah clear semua ya. Jadi video yang disebar mungkin, mohon maaf, video yang ada testimoni Pak Habib Fatur Rahman sudah selesai, tidak jadi masalah lagi ya. Jangan dipermasalahkan lagi. Ya, bahwa menyampaikan sampean bukan Habib, jangan dipermasalahkan lagi. Cukup. Ya, Pak. Gimana, Bib? Siap, alhamdulillah. Gimana? Siap, akan sudah habis ini berarti ya? Sudah, pokoknya video yang dikeluarkan sama Habib tidak dipermasalahkan lagi. Titik. Ya. Dua kan? Sampai mengakui bukan Habib, pertama, satu. Yang kedua, video yang tersebar itu yang sebarkan mungkin bukan disebarkan, yang tersebar oleh Habib itu tidak dipermasalahkan lagi. Udah, itu aja ya. Nah, sebenarnya video itu dipermasalahkan lagi udah. Nah, karena dia kan, ya udah. Sekarang dipermasalahkan. Tapi yang pertama, yang kedua, video yang tersebar sudah di mana-mana, jangan dipermasalahkan lagi. Dua itu aja cukup, ya. Yang ketiga, mungkin pertemuan ini kita menjadi saudara atau keluarga. Menurut agamanya apa? Islam damai. Ukhuwah Islamiyah ini juga damai. Gak ada lagi permasalahan di kemudian hari, apalagi sampai misalnya sampai dipermasalahkan lagi setelah ada kegiatan di Polres Balangan. Mungkin dari pihak Abai, dari pihak sampean. Cukup di sini. Jangan dipermasalahkan lagi, nanti di medsos lagi. Tapi kalau anak bilang kalau juga bikin pengakuan di medsos boleh kan batasan saya terus hari anak kan? Ya kan? Silakan terserah. Itu hak sampean. Mungkin dari pihak mohon izin dari Habaib Balangan untuk sementara tidak menerima berkaitan dengan pengakuan Habaib Pian. Itu untuk di Balangan ya. Soalnya sampean bikin pengaduan datang ke Polres Tabin, ke Polres Balangan berkaitan di desa Bajumira di daerah Balangan. Sampean juga datang ke Tabalong, disuruh ke Balangan. Jadi untuk sementara di Balangan dia untuk Habaib tidak diakui. Majid dengan bahasa Habib karena ini Habaibnya di Balangan dia tidak diakuinya. Ya. Oke, memang bukan Habib dia. Itu jadi. Mohon izin mungkin untuk demi kelancaran ini biar kita selamatkan semua. Mohon izin minta doa bersama. Mencari musuh ada dalam satu hari bisa 1000 orang. Mencari teman satu ikung kali banyak bertahun-tahun. Nah jadi bukan anak yang musuh, anak bukan musuh. Akhir
antum akhi, anda saudara saya, semua anda saudara saya. Nah cuma itu tadi, saya tidak ingin ada kesalahan. Saya ingin nasab Rasulullah SAW itu aja. Nah cuma mungkin kemarin itu ada kesalahan, mungkin apa ya istilahnya, situasi yang membuat saya membuat video itu. Oke, udah alas. Anda minta maaf. Jujur, Anda minta maaf. Anda tidak mencari musuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Anda tidak mencari musuh. Anda bukan musuh. Nah, Anda bukan musuh saya. Musuh kami adalah para penista agama yang ada di luar sana. Kalau cuma istilah nasib membuat kerusakan, hanya mengatakan oh itu bukan Habib, oh itu bukan Habib, bukan. Wallah demi Allah demi Rasulullah, saya tidak pernah menjadi musuh. Karena belum maaf sedikit bertentang. Nah, jadi itu tadi. Kenapa kalau memang antum mau bikin klarifikasi lagi, fadal, antum sebarkan. Anak pun kami marhabain dengan pemahaman, dengan apa dasar-dasar kami punya dasar sendiri yang akhirnya kami berani untuk menyatakan bahwa si ini bukan Habib, si itu bukan Tulia Rasulullah. Itu aja. Jadi maaf, antum saudara. Allah hadirin, begitu sore.